Di dalam hadis Muadz bin Jabal, as-sadaqah tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'u an-nar. Sedekah itu akan menghapuskan kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Banyakkan sedekah. Karena orang banyak sekarang yang butuh. Banyakkan sedekah. Banyak orang-orang yang susah, banyak orang yang butuh. Antum banyakkan sedekah. Baik yang laki maupun perempuan, sibukkan dengan sedekah. Tapi semua dilakukan karena Allah. Gitu. Dan yang paling bagus sedekah sir, yang tersembunyi. Tidak diumumkan, tidak riya, jangan. Enggak diterima nanti kata riya itu. Dan ini juga sedekah dijalankan masing-masing. Jangan seperti sekarang ini, orang donasi ini, donasi ini. Antum ditanya nanti duitnya kemana? Nanti akan ada penjelasan sesudahnya ini. Uang itu, kalau itu antum nggak jalankan, nggak sampaikan kepada orangnya, itu jadi api neraka buat antum. Jangan tambah beban. Kita udah banyak beban ini. Itu banyak yang belum kita laksanakan dari ibadah kepada Allah. Jangan tambah beban. Karena tambah beban, apalagi fitnah apa? Uang ini sekarang ini. Bukannya orang awam, penuntut ilmu sekarang sibuk udah cari donasi. Para dai sibuk donasi. Mesti ada tuh. Kalau udah ada ceramahnya belakangnya donasi. La haula wala quwwata illa billah. Gak boleh dalam Islam seperti itu, gak boleh. Minta-minta kepada manusia itu jelek, merusak tauhid dia kepada Allah, merusak akhlak dia, merusak izzahnya dia, kehormatannya dia, rusak sudah dengan minta-minta kepada manusia itu. Gak ada harganya dia, gak boleh. Antum sebagai orang beriman, tawakal kepada Allah, mintanya kepada Allah. Allah yang merintahkan kita, mintanya kepada Allah. Was'alullaha min fadli, minta kepada Allah. Nabi mengajarkan kepada Ibnu Abbas yang masih remaja, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Apa bilang kau minta-minta kepada Allah. Kalau minta tolong kepada Allah. Jangan pada manusia, jangan. Manusia punya uang 1 miliar, 1 triliun. Kecil kenapa? Dia dibandingkan dengan hartanya Allah, kekuasaannya Allah. Allah enggak akan habis. Antum minta kepada Allah, kau minta kepada manusia. Manusia ini miskin, fuqara. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah wallahu wal ghaniyul hamid. Wahai manusia, kalian semua fakir, butuh kepada Allah. Allah yang maha kaya. Jangan minta-minta pada manusia, jangan. Allah yang menciptakan kita, Allah pasti memberikan rezeki kepada kita, pasti gitu. Antum lihat dong pada orang-orang awam, enggak minta-minta, dikasih rezeki sama Allah. Lebih susah, lebih miskin dikasih. Kok kenapa kita yang ngaji enggak yakin dengan itu? Kenapa antum sebagai dai, sebagai ustadz enggak yakin minta-minta pada manusia? Enggak boleh dalam Islam. Nanti akan ada nih, daging yang tumbuh dari yang haram, neraka yang lebih patut. Bagi yang kaya, ya banyakin sedekah. Bagi yang mampu, banyakin sedekah. Jangan dihitung sedekah itu. Cari orang-orang miskin. Jangan percaya tuh kalau ada orang WA, SMS, jangan percaya. Gitu. Kalau udah sekali dikasih, terus minta dia. Antum jalan. Bagaimana para ulama dulu jalan, cari orang-orang miskin itu. Sampaikan sedekah itu kepada mereka. Jangan melalui WA segala macam, jangan. Banyak bohong semuanya itu. Kemudian wassalatu qurban. Jadi sedekah ini banyakkan. Ayatnya banyak, saya enggak perlu bawakan ayat banyak dalam Al-Qur'an. Dan bisa lihat dalam surah Al-Baqarah tentang sedekah. Hadisnya juga puluhan tentang sedekah ini. Keutamaannya puluhan sedekah ini. Antum jangan bakhil. Sedekah ini betul-betul akan menghapuskan dosa, menghapuskan kesalahan. Dan juga akan, Nabi juga menyebutkan, menyembuhkan sakit. Sedekah itu juga. Menghindari kematian yang jelek, menjaga kita dari panasnya kubur, sedekah ini. Dan juga nanti di hari kiamat dia akan melindungi kita, menaungi kita, sedekah ini. Banyak keutamaannya. Saya bahas juga dalam buku tentang sedekah. Sedekah menghapuskan dosa. Kemudian wassalatu qurbanun. Salat itu sebagai pendekatan diri kepada Allah. Salat ini ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka laksanakan sholat yang wajib 5 waktu berjamaah di masjid. Laki-laki itu di masjid, bukan di rumah. Kemudian safnya rapat. Laksanakan rawatibnya. Rawatib, qobliyah, ba'diyah, jalankan itu. Laksanakan. Kemudian sholat duha, sholat malam. Bangun. Karena afdalus sholat ba'dal faridati sholatul lail. Seutama sholat sesudah yang wajib, sholat malam. Dan juga sholat ini sebagai bukti keimanan kita. Dalam riwayat yang lain disebutkan as-sholatu nurun. Sholat itu cahaya.
Kemudian Nabi bersabda lagi, ya Ka'ab bin Ujrah, wahai Ka'ab bin Ujrah, innahu la yadkhulul jannata lahmun nabata min suhtin an-naru aula bi. Wahai Ka'ab bin Ujrah, sesungguhnya tidak masuk surga daging yang tumbuh dari yang haram. Neraka lebih patut. Anda perhatikan dari kajian kita pekan yang lalu kalau nggak salah, saya sebutkan tentang pertanyaan berkaitan dengan harta. Harta itu dua. Min aina iktasaba wa fima anfaqa. Dari mana dia peroleh dan kemana dia habiskan. Anda perhatikan tuh. Jangan sampai masuk ke mulut kita, ke mulut istri kita, anak kita sesuatu yang haram, jangan. Antum cari nafkah dari jerih payah antum. Jangan minta-minta pada manusia. Minta-minta pada manusia, Nabi menyebutkan apa? Suhtun, haram hukumnya. Kecuali orang yang sangat terpaksa dia. Nggak punya apa-apa di rumahnya. Nggak ada juga yang dijual, miskin. Kalau sekarang orang masih punya makanan dari pagi sampai sore masih ada. Nggak boleh minta-minta. Kalau masih ada makanan dari pagi sampai sore nggak boleh dia minta-minta pada manusia, tidak boleh. Sekarang banyak orang minta-minta. Dia jual apa yang ada, jangan minta pada manusia. Ulama salaf tuh dia jual apa yang ada, nggak minta-minta. Antum lihat Abu Hurairah sudah saya sampaikan yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari sampai pingsan. Sampai dikatakan gila. Diinjak, aku nggak gila. Aku lapar dari pagi belum makan. Antum lihat, nggak mau minta-minta pada manusia. Sekarang ini gampang orang minta-minta, nggak boleh, hukumnya haram dalam Islam. Ini bukan hanya orang awam yang minta-minta, penuntut ilmu, para dai minta-minta. Haram hukumnya dalam Islam. Nggak boleh. Dan banyak hadisnya, orang yang suka minta-minta nggak akan ada mukanya dari kiamat nanti. Itu hadis riwayat Bukhari. Jadi daging yang tumbuh dari yang haram itu neraka yang lebih patut. Ini untuk semua ini juga hati-hati. Antum sebagai dai, sebagai ustadz, sebagai pengurus masjid, yayasan, apalagi yang lain. Antum kerja di kantor, uang itu antum lihat. Kalau bukan uang antum jangan diambil. Antum ambil bukan hak antum, neraka yang lebih patut. Daging yang tumbuh dari yang haram itu neraka. Dan Nabi sudah menyebutkan akan datang zamannya dalam riwayat Bukhari. Nabi menyebutkan SAW dalam hadis riwayat Bukhari, sayati ala nasi zamanun la yubalil mar'u min aina akhadhal mal am min halalin am min haramin. Rawahul Bukhari. Nanti akan datang sezaman orang enggak peduli lagi dari mana dia dapat harta itu, apakah dari yang halal atau dari yang haram. Dia enggak peduli. Diambil aja harta itu. Di kenyataan sekarang ini semua diambil, yang halal haram dimakan juga oleh dia. Enggak boleh dalam Islam. Antum akan dituntut di hari kiamat ini. Dari mana harta itu?